Penyakit lambung, asam lambung, GERD. Wow, penyakit bestseller. Mari kita bahas. Harmoni holistik dari kearifan lokal kita. Sehatkan bangsa dengan mudah, murah dan cepat. Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Selamat bertemu kembali bersama saya Novalira Kurniawan, praktisi pengobatan alternatif di channel kesayangan kita semua, Harmoni Holistik. Di kesempatan episode ini, saya akan mencoba menerangkan tentang sebuah penyakit miliaran umat, di mana mungkin di sisi kiri kanan keluarga kita itu sudah banyak yang terkena penyakit ini. Nah, nama penyakit ini adalah penyakit lambung atau penyakit GERD, penyakit lambung akut. Sahabat sehat, penyakit lambung atau MAH sering kita dengar. Tapi penyakit apakah itu? Kita dalam keseharian seringkali melupakan makan. Entah karena stres, atau karena kita memang sibuk, atau yang lebih parah lagi, jenis makanan kita banyak sekali yang membuat perut kita menderita. Nah, efek ketika kita telat makan atau jenis makanan kita yang tidak benar yang membuat penderitaan di perut, efek yang terjadi adalah perut kita menjadi panas. Nah, apa penyebabnya? Karena banyak sekali bakteri atau makhluk-makhluk bersel satu yang mencari makanan di usus kita, ternyata ketika tidak mendapatkan, akhirnya menggigiti dinding usus kita. Dari hasil seperti itu, maka terbentuklah gas yang sangat besar di usus kita, di lambung kita. Akhirnya terjadi luka di sana sini, khususnya di lambung. Nah, seperti itulah kronologis jenis penyakit asam lambung ini. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika semakin parah lambung kita karena terlalu banyak luka-luka, maka yang terjadi mental kita pun akhirnya down. Beringsut dari peristiwa itu, akhirnya kita muncul jenis penyakit yang namanya GERD. Jadi secara mental kita akan mendapatkan rasa cemas, rasa panik yang berlebih. Nah, sahabat sehat, ada sebuah teknik bagaimana kita menanggulangi atau mengobati penyakit lambung ini. Sangat simpel sekali, yang merupakan teknik dari rangkaian dari episode sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita praktekkan teknik tersebut. Nah, sahabat sehat, kita awali pengobatan untuk asam lambung adalah dengan melancarkan terlebih dahulu peredaran darah di pundak. Karena seringkali lambung itu menyebabkan pusing atau sakit kepala di bagian kiri. Kita pijat-pijat dulu sekitar 2-5 menit. Yang penting peredaran darah menuju kepala lancar. Kita pijat-pijat bagian pundak. Saya percepat ya, kita anggap selesai. Setelah itu, kita bisa ambil nadi lambung dan jantung di bagian lengan kiri dalam. Caranya adalah seperti menggaruk. Kita awali penggarukan itu dengan ringan terlebih dahulu, tidak terlalu keras, sampai terasa pasien lebih nyaman. Seperti ini. Karena lambung itu adalah organ di bagian kiri tubuh, di bawah jantung dan paru-paru. Nah, kita lakukan boleh sekitar 5 menit. Yang penting kita tanyakan ke pasien terlebih dahulu sampai dari rasa yang paling sakit sampai akhirnya sakitnya hilang di daerah lengan kiri ini. Jadi garuk di lengan dalam. Oke, saya anggap ini cepat, selesai.
Maaf. Setelah itu kita ambil di daerah belikat kiri luar di sebelah sini. Kita pijit-pijit. Dipijit-pijitnya adalah dengan menekan di daerah luar, tekan sedikit dan kedalamin. Seperti ini. Lakukan berulang-ulang. Ini adalah nadia atau garis-garis meridian lambung. Terus lakukan ini. Kita pakai sekitar 2 menit. Yang penting menguraikan otot-otot dan saraf-sarafnya yang membuat lambung semakin rileks. Oke. Setelah itu kita daerah belikat kiri. Sebetulnya boleh kita memakai 2 belikat ini, kita stimulan. Ini. Terus biasanya ketika dipijat bagian belikat ini, orang bisa sendawa. Nah, seperti ini. Lakukan secukupnya, boleh sampai 3 menit, 4 menit sampai 5 menit. Tekan, dikuel-kuel, diputar-putar. Saya percepat, saya anggap selesai. Kita masuk ke daerah garuk saraf kaki. Untuk daerah garuk saraf kaki, kita rilekkan saraf-saraf bagian rusuk. Karena tekanan gas itu pasti menekan rusuk. Nah, daerah rusuk ini kita petakan di daerah punggung kaki. Seperti ini ya. Jadi kita ulasi dulu dengan minyak. Nah, setelah itu baru kita garuk-garuk di sela-sela tulang ini. Terus lakukan. Di sini ada 4 sela-sela. Kita proyeksikan dari rusuk atas sampai rusuk bagian bawah. Sesuai dengan sela-sela ini. Sebelah sini. Pindah lagi. Turun lagi ke bawah. Oke. Setelah itu, setelah digaruk, kita garuk-garuk secara horizontal. Daerah punggung kaki. Cukup. Nah, selanjutnya bagian telapak kaki, khususnya telapak kaki kiri, sahabat sehat. Karena lambung itu adalah bagian tubuh bagian kiri. Kita olesin dulu minyak. Kita olesin minyak. Nah, kita sama seperti konsepnya di punggung kaki. Sela-sela di tulang bagian telapak, kita garuk-garuk. Kita garuk-garuk atas bawah di sela-selanya. Pindah. Pindah. Oke. Baru setelah itu kita garuk. Lihat, garukan itu sifatnya horizontal. Tekan di daerah sisi bagian luar atau bagian dalam, baru garukan. Pertahankan tekanannya. Nah, kalau dalam keadaan cepat seperti ini, lakukan minimal 3 menit. Nah, di teknik ini, walaupun lambung yang sakit katanya, tapi dengan garukan-garukan yang merata seperti ini, bagian-bagian tubuh lain pun akan ikut terstimulan sehat. Seperti di episode kemarin, bahwa yang namanya bagian atas kaki ini merupakan bagian mendekati leher. Semakin ke bawah mendekati bagian tulang ekor sebelah sini. Jadi ketika kita melakukan garukan seperti ini, banyak sekali organ di antara bagian leher sampai ke tulang ekor pun ikut terstimulan. Jadi tubuh kita atau lambung kita menjadi sehat karena ada bagian tubuh lain yang ikut sehat pula. Ini garukan. Nah, cukup. Nanti silahkan sahabat sehat untuk pindah ke bagian ini. Sama seperti tadi konsepnya. Mari kita pindah sekarang ke bagian kepala. Sekarang kita masuk ke bagian kepala. Kenapa?
kepala pun harus ikut distimulan. Karena dari efek asam lambung itu banyak kali berbahayanya. Yang sering kita terjadi itu adalah efek di saraf keseimbangan. Orang-orang mengatakan ini vertigo, seperti kepala berputar. Kedua, bisa terjadi mimisan antara hidung atau telinga. Makanya hal ini harus secepatnya saraf-saraf di kepala dilenturkan. Kita lakukan dengan mengetuk di bagian atas terlebih dahulu, supaya ketenangan saraf, kerilekan saraf bisa diatasi. Terutama orang yang kena penyakit lambung itu susah tidur. Lakukan ini barang berapa menit, kita lakukan dengan ketuk saraf 4 jari. Setelah ini rileks, baru kita masuk ke bagian organ sebelah kiri, yaitu dengan proyeksi jalur love di bagian kiri kepala belakang. Lakukan. Tengahnya pun sama, lakukan. Lakukan ini berulang-ulang. Kanannya pun boleh supaya seimbang. Lakukan ini lebih dari 10 menit pun tidak menjadi masalah. Lakukan dengan melakukan 4 jari terus, kiri kanan tengah, kiri kanan tengah. Nah, setelah itu mari kita ke bagian saraf keseimbangannya dengan melakukan ketuk saraf 1 jari. Contoh, ini telinga, di bawahnya sebelah sini, di tulang yang menonjol ini. Kita lakukan ketukan-ketukan, kita awali dengan perlahan dan pelan, tidak terlalu kuat. Setelah itu mulai agak sedikit keras. Lakukan berulang-ulang. Nah, ini untuk menstimulan saraf keseimbangannya. Dan ini saraf keseimbangan sebelah kanan. Lakukan juga, awali dengan perlahan, selanjutnya boleh sedikit mengeras. Lakukan ini jangan lebih dari 1 menit. Oke. Nah, sekarang bagian atas pinggir kepala, bagian atas telinga, naik ke atas, kiri kanan, 4 jari. Lakukan boleh 2 menit. Setelah itu bagian jidat atau bagian sampai pelipis. Ini untuk mengurangi rasa pusingnya. Lakukan ini boleh lebih minimal 2-5 menit. Oke, cukup. Nah, begitulah sahabat sehat, teknik-teknik rangkaian bagaimana cara kita mengatasi penyakit lambung kita. Dan mudah-mudahan ketika dipraktekkan, GERD pun akan sangat terminimalisir. Tapi sebagai lanjutan dari teknik ini, alangkah lebih baiknya sahabat sehat sekalian pun mengikuti aturan-aturan atau anjuran-anjuran tentang pola hidup yang sehat. Jangan makan pedas, kurangi makanan yang mengandung mie instan, asam, gorengan, dan perbanyak makan buah-buahan, khususnya buah naga. Jadi ketika Anda cukup serat, cukup vitamin, perut Anda akan semakin membaik. Oke sahabat sehat, di penghujung episode ini, bila mana sahabat sehat masih kurang jelas atau ada pertanyaan atau ada usul-usul ide lain yang ingin dibahas, silakan sahabat sehat untuk mengisi kolom komentar di bawah ini. Nah sahabat sehat, untuk mendukung channel kesayangan kita Harmoni Holistik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.